Be smart with Creative TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif. Alhamdulillah kita berjumpa lagi Ustadz Usada Sekolah Kreatif Muhammadiyah 20. Di sesi ini kali ini saya akan berbagi ilmu, yaitu menggunakan atau membuat token yang berbeda antar siswa untuk keperluan ujian kenaikan kelas atau ujian akhir semester. Baiklah, untuk lebih lanjutnya kita akan coba tahap per tahap dari pembuatan soal yang menggunakan token ini. Yang pertama yaitu kita buka dulu Google Chrome kita. Kita buka Google Drive, dimana ini akun kita masing-masing, dan kita sudah membuat soal untuk ujian kenaikan kelas atau ujian akhir semester. Nah, untuk kali ini saya akan buat contoh trialnya aja, jadi soalnya tidak ada. Saya cuma membuat bagian depan aja, yaitu untuk penulisan nama, kelas, serta penulisan token yang nanti digunakan oleh siswa. Saya kira ini sudah jelas karena semua mungkin sudah bisa membuat soal dari Google Drive ya. Untuk headernya nanti sudah ada diberikan oleh admin. Nah, untuk ini saya sengaja membuat namanya itu dengan menggunakan pola drop down. Jadi kenapa kok drop down, bukan mereka menulis nama sendiri? Karena di sini saya akan nanti sesuaikan nama tersebut, yaitu ya nama lengkap yang sesuai dengan kapital atau huruf kapital serta spasi yang digunakan untuk penamaan tiap siswa yang berbeda-beda. Jadi untuk kelas 5 ini jumlah siswanya ada 69 siswa. Saya buat pola drop down jika nanti mereka memilih sendiri nama mereka di dalam daftar. Lalu untuk kelas ini juga polanya drop down ya, drop down ya, drop down. Nanti mereka memilih sendiri kelasnya, Kalisto, Oberon, dan Triton. Nah, untuk password ini yang pertama kita harus buat, yaitu ini kita hapus dulu. Nah, ini harus kita membuat database nama siswa, nama lengkapnya, serta NISN kalau misalkan menggunakan password dengan menggunakan pola NISN. Untuk kali ini saya akan coba membuat dua pola. Pola pertama saya akan membuat dengan menggunakan NISN serta token. Nah, token ini dari mana? Token ini dapat kita ambil dari software gratis, yaitu Generate Code. Namanya apa? Nanti saya akan berikan nama softwarenya. Nama softwarenya itu adalah Password Generator. Nah, ini password generator ini ya, untuk membuat password yang berbeda-beda tiap siswa. Nah, nanti kita tinggal klik jumlah karakternya, itu cukup 6 saja, tidak usah banyak-banyak, 6, serta jumlah siswanya sesuai dengan keperluan. Misalkan tadi siswanya jumlahnya adalah 69.
Nah, nanti yang kita gunakan cukup lowercase, uppercase sama number. Untuk simbol tidak usah, nanti terlalu banyak. Nah, setelah itu kita bisa download dengan menggunakan CSV file. Sini ya. Kita generate ya. Nah, ini sudah ada. Kita buka. Nah, ini passwordnya sesuai dengan jumlah siswa yang tadi yang kita tuliskan ya, 69. Ini bisa kita copy paste ya. Nah, bisa kita copy paste, nanti kita letakkan di database ya. Kebetulan di sini saya sudah membuatnya tadi untuk tokennya ya. Nah, sekarang tahap berikutnya adalah menggabungkan antara NISN dan token. Nah, itu nanti kita bisa menggunakan pola coding dari Excel. Nah, ini codingnya adalah B7, yang ini B7. Terus kita tuliskan kode dan petik, terus kata hubung, petik lagi dan E7. E7 ini adalah token, yang B7 ini adalah NISN. Maka nanti akan terlihat seperti ini. Nah, ini ya. Nah, nanti agar pola ini bisa masuk ke tiap siswa, karena jumlahnya 69, maka nanti untuk yang baris kedua ini kita pisahkan dengan tanda garis berdiri ya, antara token siswa yang pertama dengan token siswa yang kedua, yaitu G7. G7 itu yang ini ya, ini maaf, ini G7 ya, token siswa yang pertama. Nanti dituliskan dan terus tanda petik, dipisahkan dengan tanda garis, petik lagi dan terus F8, yaitu untuk token murid yang kedua. Nah, setelah itu nanti kita enter di sini. Untuk token siswa ketiga sampai yang terakhir cukup kita drag saja di sini. Jadi kita drag ke bawah, itu nanti langsung bisa muncul tokennya hingga siswa terakhir, yaitu siswa ke-69 yang dipisahkan dengan tanda garis berdiri. Ini untuk apa sebenarnya tanda garis ini? Tanda garis berdiri ini adalah untuk memisahkan antara token siswa yang sebelumnya dengan yang berikutnya, sehingga nanti berbeda ya antara siswa yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Nah, nanti untuk memasukkan pola ini kita bisa mengcopy paste token yang terakhir, siswa yang terakhir, yaitu yang ke-69. Kita copy paste ini, sebentar, ini kita delete dulu yang di sini. Oh, ini sudah di delete ya, ini sudah di delete. Kita copy paste yang tadi, yang siswa terakhir. Nah, ini kita copy paste, Ctrl C dulu. Lalu kita isikan dengan mengklik tanda titik 3, yaitu validasi jawaban atau validasi respon. Kalau misalkan ada tulisan validasi respon. Nah, di sini kita tuliskan, kita klik ekspresi reguler ya, karena nanti di sini bisa saja bentuk passwordnya angka, teks
ya atau panjang, jadi kita pilih yang ekspresi reguler karena macamnya berbeda ya. Terus kita klik yang di sebelahnya. Baiklah, kita lanjutkan sesi yang kedua dari penggunaan token atau password untuk ujian kenaikan kelas. Ya, kita tadi sampai di memasukkan token ya. Jangan lupa untuk semuanya wajib diisi, kita klik yang biru ini ya, wajib diisi. Nah, tadi kita sudah mengklik ekspresi reguler, terus kecocokan, dan kita copy paste, kita copy yang token siswa terakhir ya. Ini yang kita copy paste. Kenapa kok siswa yang terakhir yang kita copy? Karena di siswa terakhir ini itu nanti ada jumlah siswa dari nomor 1 sampai 69 yang dipisahkan dengan tanda garis tegak. Nah, ini sudah kita copy paste di sini tadi. Lalu untuk yang berikutnya kita tuliskan untuk instruksinya mohon diisi NISN dan token. Nah, sampai di sini kita sudah selesai. Kita sudah selesai membuat soal yang menggunakan token atau password. Untuk mencobanya kita bisa melihat dengan pratinjau. Nah, misalkan ini kita pilih namanya Airiwanto Lanege, kelasnya 5 Kalisto ya. Password atau token yang kita berikan, misalkan tadi yang ada di Excel itu yang pertama ini ya, yang NISN plus token. Ini kita copy, kita masukkan ke tokennya tadi, passwordnya. Nah, lalu kita coba klik berikutnya, apakah sudah bisa masuk? Ya, bisa, tetap bisa ya. Nah, misalkan kalau password ini lupa menuliskan satu karakternya aja, misalkan Y-nya nggak ada, maka nggak bisa. Atau Y-nya kecil, maka juga tidak bisa, tidak sesuai dengan password atau tokennya. Kita tuliskan, nah ini baru bisa. Nah, itu. Ini untuk pola yang pertama menggunakan NISN dengan token ya. Untuk pola yang kedua, ini kita hapus dulu. Kita lift dulu ya. Untuk pola yang kedua kita bisa menggunakan token yang kita tulis sendiri, jadi sesuai dengan keinginan sendiri. Misalkan kita menggunakan token dengan angka yaitu 4 digit ya, angka 4 digit. Caranya sama, tetap kita tuliskan nama siswa kita, sejumlah siswa yang tadi 69 tadi. Terus untuk yang ini kita bisa membuatnya dengan menggunakan coding Excel, yaitu run between sama dengan run between dalam kurung 1000 titik koma 2000. Apa maksudnya 1000 sampai 2000? Ini adalah nilai digit dari password yang nanti diacak oleh sistem dari mulai 1000 sampai 2000. Nah, nanti di sini maka akan muncul token 1410. Nah, untuk berikutnya sama, kita drag ke bawah ya, kita drag ke bawah, maka nanti akan muncul nomor 4 digit yang berbeda sampai siswa yang terakhir 69, siswa yang 69. Nah, ini yang lebih simpel passwordnya ya, dari yang tadi yang menggunakan NISN serta token yang kita ambil dari software
code generator atau many tool ya, maaf, many tool. Nah, untuk memisahkan token pertama dan token kedua, siswa yang pertama dan kedua, caranya sama kayak yang tadi. Kita menggunakan fungsi coding dari Excel sama dengan ya, kita yang pertama ini kita tuliskan E7 ini ya, E7. Terus yang siswa kedua sama dengan F7. F7 itu yang ini. Ya ini ya. F7 itu siswa pertama. Terus diberi tanda dan, petik, garis tegak, terus petik, dan terus E8. E8 ini adalah token siswa kedua. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, tanda garis tegak ya. Nah, untuk berikutnya cukup kita drag aja ke bawah sampai yang urutan terakhir, maka nanti akan terpisahkan seperti ini. Nah, caranya juga mengentry token ini sama. Jadi misalkan ini kita hapus, ini kita hapus. Kita klik tanda titik 3 ya, yang ke tegak ini, validasi jawaban. Terus kita klik ekspresi reguler, kita klik kecocokan. Terus polanya ini kita ambil dari siswa yang terakhir, token siswa terakhir. Nah ini ya, token siswa terakhir yang ke-69, kita copy lalu kita pastikan ke sini ya. Nah, untuk tulisannya bisa misalkan kita isi mohon diisi sesuai dengan token. Nah, ini sampai di sini sudah selesai dan kita bisa mencobanya melihat di pratinjo. Misalkan ini ya, pratinjo. Kita pilih namanya misalkan Sofia ya, Sofia. Kelasnya Oberon misalkan ya. Terus kita lihat tokennya Sofia itu berapa. Nah, ini Sofia kita lihat di sini tokennya adalah 1392 ya. 1392. Kita tulis 1392. Kita klik masuk. Misalkan ini angkanya salah. Misalkan kita lupa lalu kita tulis 1390. Atau misalkan 1440. Misalkan gini ya, 111. Misalkan kita bisa ya. Nah, itu. Berikutnya misalkan kita klik Haidar Alfawas dari kelas Triton misalkan. Muhammad Haidar Alfawas. Kita lihat di sini Haidar Alfawas itu tokennya 1595. 1595 ya. Ya, bisa masuk. Nah, ini Ustadz Usada, pola penggunaan token ya, bisa menggunakan NISN serta token atau menggunakan angka ya, 4 digit yang kita ambil dari coding Excel.
Namun Ustadz Usada, saya hanya mengingatkan bahwa token ini ada pula kelemahannya. Baiklah, Ustadz Usada, untuk sesi yang ketiga yang terakhir ini saya akan membahas bentuk-bentuk anomali atau kelemahan penggunaan token. Ya, misalkan begini Ustadz Usada, kalau kita menggunakan token siswa pertama, ya misalkan siswa pertama ya ini ya, saya menggunakan misalkan Airil Wanto Lanege, misalkan ya, itu dari kelas Kalisto. Ini passwordnya beda ya. Misalkan tadi Airil Wanto Lanege itu tokennya kan 1410 ya, 1410 ya. Misalkan siswa ini belum lunas SPP-nya ya, atau belum bayar SPP-nya lunas, lalu dia kan tidak bisa mendapatkan token atau password dari sekolah. Namun ada temannya yang sudah lunas SPP-nya, misalkan siswa bawahnya yaitu Aisyah Revani Seputro misalkan ya, tokennya 1268. Nah, misalkan Aisyah ini memberikan tokennya dia ke Wanto atau Airi Wanto ya, yaitu tokennya dia 1268 itu secara sengaja misalkan diberikan ke Wanto 1268, apakah bisa masuk? Kita lihat ya, 1268. Ternyata bisa. Nah, ini salah satu bentuk kelemahan penggunaan token, yaitu anomali dari token yang ada di Google Form tersebut. Dan saya sarankan misalkan ini digunakan, maka kita harus melihat aspek-aspek yang ada di sisi yang ini ya. Jadi mungkin saja siswa itu mengirimkan tokennya ke temannya, siswanya, padahal tokennya nggak sama, tapi bisa digunakan. Nah, ini saya mohon nanti menjadi pertimbangan dari Ustadz Ain selaku Kepala Sekolah Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 20 Surabaya untuk mempertimbangkan lagi menggunakan token dari Google Form ini. Ustadz, kalau menggunakan NISN plus token tadi, apakah sama? Ya, tetap sama. Jadi kalau misalkan token NISN tadi itu siswa yang sudah lunas misalkan ya, diberikan ke siswa yang belum lunas, tetap bisa masuk menggunakan tokennya dia. Nah, ini coba nanti kita pertimbangkan lagi apakah kita tetap menggunakan token atau tidak, atau menggunakan pola yang lain agar orang tua murid ini bisa membayar SPP sebelum UKK atau ujian akhir semester dilaksanakan. Ya, itu mungkin sekelumit pemaparan dari saya, Ustadz Rudi, yang selaku dari divisi IT ya. Dan mohon nanti bisa menjadi pertimbangan lagi. Sampai di sini mungkin pertemuan kita kali ini saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.